Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cesar Raifaul Haq dengan NIM 12470500130. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma Borufka. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu sejarahnya bagaimana. Algoritma Borufka merupakan salah satu algoritma tertua dari tahun 1926 untuk mencari minimum spanning tree atau MST. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, MST itu merupakan kumpulan edge dengan total bobot terkecil yang menghubungkan semua vertex tanpa siklus. Ya. Nah, pada algoritma Borufka, dalam setiap iterasi, setiap komponennya terhubung, memilih tepi minimum yang menghubungkannya ke komponen lainnya. Nah, proses ini tuh diulang sehingga semua komponen bisa terhubung. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya ya. Di sini terdapat inisialisasinya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ya. Di sini terdapat tadi di sini itu vertex ya. Jadi di setiap vertex ini dihubungkannya oleh edge, di mana edge ini adalah yang menentukan apakah ini edge-nya itu maksud saya itu menentukan banyaknya gitu loh. Apakah ini banyak atau minimum. Karena tujuan dari MST ini adalah mencari yang namanya edge dengan total bobot terkecil. Maka langsung saja kita eksekusi di sini. A itu mencakup B dan titik E. Maka di sini yang jelas adalah tentu A dengan A kepada titik E itu adalah bobot terkecilnya. Maka kita hilangkan yang edge dengan nilai 4. Selanjutnya B dengan titik E, B juga dengan titik C. Yang jelas-jelas kita akan menghilangkan yang 5. Karena balik lagi kita harus ingat ini adalah menentukan MST, sehingga kita harus seefisien mungkin untuk menentukan seperti ibaratnya rute tercepat seperti itu. B dan C, C dan B, C dan E. Nah, kalau misalnya ini dihilangkan, misal ini dihilangkan ya, ini nanti akan terputus misal. Nanti ininya tidak termasuk seperti di ketentuan awal. Jadi kumpulan edge dengan total bobot terkecil yang menghubungkan. Sehingga kalau misalnya tadi di sini misal C dan E ini dihilangin nih, ini tidak berhubungan dong, jadinya terputus. Maka di sini masih tetap disatukan. Lanjut kita ada titik E dan D, E dan F, jelas F, E dan F itu adalah edge dengan nilai yang tinggi. Lanjut di sini D mencakup E, D mencakup G. Sudah jelas juga di sini kita dapat lihat kalau D kepada titik G itu memiliki edge yang tinggi. Nah, kita lanjut lagi. G dan H, G dan J. Maka jelas-jelas di sini G dan H ya, teman-teman, yang dihilangkannya. Karena di sini kita mencari yang rute seperti rute yang sangat efisien gitu, dengan edge yang bobotnya paling kecil. Nah, ini aman, F dan I aman. Kalau misalnya dihilangkan ini terputus, ini pun sama. Lanjut, ini juga sama, kalau 5 dihilangkan ini jadi terputus. Nah, ini nih yang terakhir, K itu mencakup J dan K dengan G. Sebenarnya ini terserah kita mau ambil yang mana ya. Tapi kalau saya lebih prefer ambil yang ini ya. Ini selera saja sih karena nilainya sama. Pokoknya gimana caranya kita itu bisa lebih efisien gitu. Nah, inilah hasil akhir dari menggunakan algoritma Borufka ya, menggunakan algoritma Borufka sehingga dapat menghasilkan MST dengan rute yang efisien gitu. Ini kita dapat langsung saja hitung ya. 1 ditambah 3 sama dengan 4, 4 tambah 5, 6, 6 ditambah 3, 9, 9 ditambah 6, 15,
15 tambah 5, 20, 20 tambah 11, 31, 31 ditambah 7, 38, 38 tambah 4, yaitu 42, 42 tambah 5, 47, 47 ditambah 3 adalah 50. Maka, dengan menggunakan algoritma Borufka, kita dapat menghasilkan MST-nya yaitu 50, ya. Kalau misalnya tidak menggunakan algoritma ini, terbayang kalau misalnya jumlah awal itu semuanya dijumlahkan, sehingga itu akan menghasilkan jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan setelah menggunakan algoritma Borufka ini. Dan inilah manfaat dari menggunakan algoritma Borufka. Dan dapat disimpulkan bahwa algoritma Borufka adalah metode yang efektif untuk menemukan minimum spanning tree atau MST yang tadi kita cari pada graf berbobot. Dengan memanfaatkan konsep penggabungan komponen berdasarkan tepi minimum, algoritma ini dapat menyelesaikan masalah MST dengan cara yang efisien pada graf besar, terutama dalam kasus paralel. Mungkin segitu saja contoh sederhana yang dapat saya jelaskan. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau mengkoreksi saya, bisa langsung sangat terbuka sekali untuk bisa berdiskusi di kolom komentar. Mohon maaf apabila masih ada kurang atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.